Wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran matematika bersama saya dengan Pak Saifuddin ya di semester genap. Iya. Saya menemukan PowerPoint ini bagus ya. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk yang membuat PowerPoint ini sehingga kami dapat mempergunakan untuk keperluan di sekolah kami. Dan untuk anak-anakku silakan disimak penjelasan dari presentasi matematika ini ya. Kita akan membahas mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Semoga orang-orang yang sudah berusaha dalam pembuatan materi ini dibalas amal dan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini merupakan bab dari 3 dimensi ya. 3 dimensi di kelas 12. Ada 2 bagian kali ini mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang, dan satu lagi kita akan menghitung jarak ya, jarak antar titik, garis, dan bidang dalam ruang. Namun sebelumnya kita mempelajari dulu kedudukannya. Ini merupakan standar kompetensinya yang akan kita yang wajib kita ketahui ya. Menentukan kedudukan, jarak dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang. Oh iya, ada yang lupa. Jadi ada satu lagi. Jadi ini merupakan tentang kedudukan. Nanti kemudian di pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai jarak, dan pertemuan yang ketiga kita akan menentukan sudut ya yang melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Kompetensi dasarnya menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. 6.1 ya. Jadi sampai 6.3 nanti. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menentukan kedudukan titik dan garis dalam ruang, menentukan titik dan bidang dalam ruang, menentukan kedudukan antara dua garis dalam ruang, menentukan kedudukan garis dan bidang dalam ruang, menentukan kedudukan antara dua bidang dalam ruang. Oke, kita akan mulai dari bagian yang pertama mengenai titik ya. Semuanya juga tahu titik ya. Titik itu hanya ditentukan oleh letaknya saja. Dia tidak punya ukuran. Jadi titik ini digambarkan dengan titik noktah dan dibubuhi nama dengan huruf kapital. Jadi misalnya ada sebuah titik, kita kasih titik ini dengan titik A gitu ya. Kemudian ada lagi titik lain dengan titik P. Hanya seperti ini saja, tidak punya dimensi. Artinya kalau kita bicara titik, tidak ada ukuran titik itu berapa senti, berapa mili, dan seterusnya. Kemudian garis. Garis ini memiliki ukuran panjang, tapi tidak punya ukuran lebar. Jadi garis ini biasanya hanya dilukiskan sebagian saja, disebut wakil garis. Jadi ya garis-garis yang sering kita ketahui itu biasanya wakil garis ya, karena tidak panjang terus gitu ya. Nama wakil garis biasanya digunakan dengan huruf kecil atau menyebutkan nama segmen. Nah, jadi yang seperti ini garis G. Tapi yang kita gambarkan ini wakil garis saja, ruas garis saja. Karena kalau namanya garis itu tidak terhingga, panjangnya tidak terhingga. Jadi ini wakil garis saja. Nah, yang ini merupakan ruas garis AB. Gitu ya. Jadi ruas saja biasanya, ruas atau garis gitu ya. Bisa huruf G kecil atau AB begitu. Kemudian selanjutnya bidang. Bidang ini dia dua dimensi, memiliki ukuran panjang dan lebar. Wakil bidang berbentuk persegi, persegi panjang atau jajaran genjang,
diberi nama alfa, beta, gamma ya. Atau ini mikro ya, biasanya gamma ya, mikro. Atau H, U, V, W, atau dengan menyebutkan titik-titik sudut tersebut. Nah, misalnya contoh ini adalah bidang alfa. Kemudian ini misalnya ini bidang A, B, C, D. Perhatikan ini kita nyebutnya A, B, C, D bukan A, B, C, D, E ya. Bukan A, B, C, D, A, tapi A, B, C, D saja. 4 huruf saja ya. Kemudian ini misalnya bidang beta, begitu ya. Atau sama kita sebutnya bidang A, B, C, D. Ini ada lagi bidangnya, ini digambar secara 3 dimensi ya. Bidang mikro. Ini bidang A, B, C, D. Aksioma Euclides. Apa itu aksioma? Aksioma ini adalah pernyataan yang dinyatakan diandaikan benar dalam sebuah sistem dan kebenaran itu diterima tanpa pembuktian. Euclides memperkenalkan 3 aksioma penting. Kok bisa ya pernyataan itu diandaikan benar dan diterima tanpa pembuktian? Karena ini sesuatu hal yang sangat mendasar. Nah, aksioma 1, melalui 2 buah titik sembarang tidak berimpit hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Jadi kalau misalnya ada 2 titik ya, ada 2 titik, maka di sini kita hanya bisa membuat sebuah garis lurus. Ini kan sesuatu yang cukup mudah untuk tidak perlu kita buktikan. Kalau garis itu syarat untuk membuat garis itu, misalnya kita punya 2 titik saja, kita hubungkan, udah itu akan membuat sebuah garis begitu ya. Aksioma 2, jika sebuah garis dan sebuah bidang, ada garis dan sebuah bidang mempunyai 2 buah titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terada pada bidang. Jadi ini bidang. Kemudian ini ada garis ya, maka pasti garis tersebut ada pada bidang. Oke. Jadi sekali lagi, jika sebuah garis ya dan sebuah bidang mempunyai 2 buah titik persekutuan, maka garis tersebut seluruhnya ada pada bidang. Kalau misalnya cuma 1 titik persekutuan, bisa jadi si garis tersebut dia menerobos ya, atau menerobos bidang, masuk ke dalam bidang atau keluar dalam bidang ya. Aksioma 3, melalui 3 buah titik sebarang. Jadi ada 3 buah titik dan tidak pada satu garis ya, maka hanya dapat dibuat sebuah bidang. Jadi ada 3 titik. Kalau kita bikin garis kan tidak mungkin semuanya berada dalam satu baris ya. Satu garis tidak mungkin. Ini mestinya setidaknya ada 2 garis ya. Nah, maka si 3 titik tersebut itu semuanya bisa ada pada sebuah bidang. Gitu. Kemudian dalil 1. Sebuah bidang ditentukan oleh 3 titik sebarang. Jadi kalau tadi itu sebuah garis ditentukan oleh 2 titik sebarang, kalau bidang ditentukan oleh 3 titik sebarang. Jadi kalau ada 3 titik itu bisa menjadi sebuah bidang, begitu ya. Dalil 2, sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik. Ini juga sama, dia akan menjadikan dia sebuah bidang juga ya. Jadi ada titik dan ada garis. Nah, kemudian kita hubungkan gitu kan, maka akan menjadi sebuah bidang juga. Ya. Kemudian dalil ketiga, sebuah bidang ditentukan oleh 2 buah garis yang berpotongan. Jadi kalau ada 2 buah garis berpotongan, itu bisa kita katakan dalam
satu bidang juga, gitu ya. Kalau sudah 3 garis sih belum tentu dia menjadi satu bidang ya, bisa jadi 2 bidang. Dalil 4, sebuah bidang ditentukan oleh 2 buah garis sejajar. Jadi kalau ada 2 buah garis sejajar, nah, seperti ini, maka 2 buah garis sejajar itu juga ada dalam satu bidang. Gitu. Kemudian kedudukan titik terhadap garis. Oke. Titik terletak pada garis itu kalau si titiknya seperti ini. Dia terletak pada garis, misalnya titik A. Dan yang kedua ada titik yang berada di luar garis. Misalnya ini garisnya dan ini titik B-nya. Maka ini disebutnya titik berada di luar garis. Contoh, misalnya ada sebuah kubus ya. Kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini untuk menggambar sebuah kubus, aturannya A, B, C, D-nya dari bawah ya. Jadi jangan kebalik. Jadi A, B, C, D ini di bawah, E, F, G, H di atas. Dan selalu A, B-nya di depan. E, F-nya juga di depan. Itu perjanjian ya, perjanjian. Jadi A itu titik pertama, B titik kedua, C titik ketiga, D titik keempat. E juga titik pertama, F titik kedua, G titik ketiga, H titik keempat. Jadi kita langsung mudah membayangkan seperti ini. Gitu ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Selalu seperti ini. Nah, misalkan di situ ada garis G, maka titik yang terletak pada garis adalah titik A dan titik B. Ini terletak pada garis G, gitu ya. Kemudian untuk titik yang berada di luar garis, diantaranya ada titik E, H, G, F, C, dan D. Ini semuanya berada di luar garis G. Gitu. Kedudukan titik. Kedudukan titik terhadap bidang. Pertama, titik terletak pada bidang. Misalnya seperti ini, A terletak pada bidang U ya. Kemudian yang kedua, titik berada di luar bidang. Seperti titik B di luar bidang U. Contoh, misalnya ada kubus lagi A, B, C, D, F, G, H. Kemudian misalnya kita lihat bidangnya bidang CDHG ya, CDHG. Nah, maka titik-titik yang terletak pada bidang diantaranya ada titik C, titik D, titik G, dan titik H. Jadi titik-titik ini berada pada bidang, gitu ya. Sedangkan titik-titik yang berada di luar bidang diantaranya ada titik A, titik B, titik F, dan titik E. Ini semuanya berada di luar bidang, gitu ya. Kemudian kedudukan garis. Kedudukan garis terhadap garis lain. Pertama ada yang disebut dengan 2 garis berpotongan. 2 garis disebut berpotongan jika ada satu titik persekutuan. Ini dia titik persekutuannya. Jadi persekutuan itu berpotong. Nah, persekutuannya ada di titik A. Kemudian ada lagi yang disebut dengan garis berimpit. 2 garis berimpit jika ada lebih dari satu titik persekutuan. Kalau tadi kan titik persekutuannya hanya ada di titik A saja. Kalau di sini titik persekutuannya banyak. Selain A ada B, C, D, F, dan tidak terhingga banyaknya. Sehingga karena banyaknya titik persekutuan, minimal ada 2 titik persekutuan saja, itu pasti sudah berimpit ya. Di sini G dan H berimpit. Jadi tidak bisa kita menuliskan di manakah persekutuannya karena bukan tidak bisa menentukan. Semua titiknya bersekutu gitu. Kemudian ada lagi yang disebut 2 garis bersilangan. Dia tidak berpotongan seperti yang nomor 1, tidak ada titik potong dan tidak bersilangan ya. Tidak terletak pada satu bidang. Nah ini tidak terletak pada satu bidang. Jadi yang disebut 2 bersilangan itu adalah seperti ini, misalnya ada garis A. Nah ini menerobos bidang alfa di titik A. Dia tidak berpotongan dengan garis G. Tidak berpotongan, tidak bersekutu ya. Tetapi garisnya ini sembarang.
ada sembarang garis yang menerobos, itu disebutnya bersilangan. Dia tidak sejajar, yang jelas dia tidak sejajar saja. Tidak bersejajar dan tidak berpotongan, tidak berimpit. Ini namanya bersilangan. Kedudukan garis yang disebut dengan sejajar, nah ini tidak ada titik persekutuan dalam satu bidang. Jadi dalam satu bidang pun itu tidak ada titik persekutuan. Gitu. Ini namanya garis sejajar. Kalau yang tadi bersekutu ya dalam satu bidang. Karena dia menerobos, maka disebutnya bersekutu dengan bidang. Kalau ini sejajar gitu ya, dalam di bidang yang juga tidak ada persekutuannya gitu ya. Gitu kira-kira ya. Saya kira sudah terlalu jelas ya dua garis sejajar seperti itu. Oke. Kemudian aksioma 4, melalui sebuah titik yang berada di luar garis hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis itu. Ya, jadi kalau ada titik berada di luar garis hanya dapat dibuat sebuah garis sejajar. Jadi misalnya di sini ada garis G, kemudian ada sebuah titik. Nah, maka kita bisa membuat satu garis saja yang sejajar. Tidak mungkin ada garis lain yang sejajar. Misalnya kita bikin garis GHI misalnya ya. Nah, kita bikin garis I sejajar dan tidak mungkin kecuali I itu dia berimpit gitu ya. Ini makanya ini disebutnya aksioma karena saking jelasnya ya. Insya Allah kalian paham ya. Paham ya. Kalau tidak paham ya tinggal diulang-ulang, ini udah pasti sekali gitu. Seperti itu ya. Kedudukan garis, oke ini contoh. Contoh misalnya di kubus ABCD EFGH terdapat garis G. Gitu. Kemudian garis G misalnya G itu dia berpotongan dengan garis AD. Ini disebutnya dia berpotongan. Kenapa berpotongan? Meskipun AD ini dia tidak menembus ke sini ya, tetapi dia sudah bersekutu di titik A, itu sudah menjadikan syarat bahwa dia berpotongan. Itu. Jadi berpotongan itu tidak harus sampai melewati. Dia cukup bersekutu saja sudah disebut berpotongan. Kemudian AE ini juga dia berpotongan, BC juga berpotongan, dan BF dia berpotongan. Itu yang disebut dengan berpotongan ya. Oke, oh ini ada animasinya. Nah, ini dia berpotongan. Oke, seperti itu ya. Cukup kok jadi lupa ya. Cukup apa tadi? Masya Allah. Ya, oke kita lanjutkan. Ini di sebelah ramai sekali, jadi saya rada terganggu sebetulnya ini. Oke. Kemudian garis G sejajar dengan, nah garis G dia sejajar dengan DC, EF dan HG. DC ya sejajar, EF dan HG sejajar ya, jelas. Kemudian berikutnya garis G ini bersilangan dengan CG. Kita lihat CG, mana CG. Nah, jadi yang disebut dengan bersilangan itu dia tidak sejajar, dia tidak bersekutu ya, tidak sejajar dengan tidak bersekutu. Kalau bersekutu kan memotong ya, memotong. Jadi kalau seandainya dari G ke B itu bukan bersilangan. Kalau misalnya ada garis G ke B itu bukan bersilangan, tetapi dia berpotongan kalau G ke B. Kalau H ke A ini juga berpotongan. Kalau bersilangan seperti ini, dia tidak memotong. Oke ya, jelas ya. Kemudian DH juga ini bersilangan, EH bersilangan, FG bersilangan. Oke, selanjutnya G ini berimpit dengan AB. Iya, berimpit dengan AB ya. Karena
dia bersekutu di lebih dari satu titik. Oke, gitu ya. Kemudian kedudukan garis. Oke. Dalil tentang dua garis sejajar. Kalau kalian capek boleh pause dulu ya. Boleh pause dulu, minum dulu, kemudian lanjutkan lagi. Oke. Kedudukan garis. Dalil tentang dua garis sejajar. Dalil 5. K sejajar dengan L. Garis K sejajar dengan L. Kemudian garis L sejajar dengan M. Maka pasti ya K itu sejajar juga dengan M. Nah, K sejajar dengan L kemudian sejajar dengan M. Ya. Sehingga K itu pasti sejajar dengan M. Kemudian dalil 6. K sejajar dengan L, K dan L memotong G. Maka KL dan G terletak dalam satu bidang. Jadi K dan L sejajar, kemudian dia memotong garis G. Nah, maka sudah jelas ketiga-tiganya berada dalam satu bidang. Kemudian dalil 7. K sejajar dengan L. L menembus bidang alfa. Maka K menembus bidang alfa. Ini garis L ya. L. L ini dia menembus bidang alfa. Dan K juga sejajar dengan L. Maka otomatis K-nya juga menembus bidang alfa. Kemudian sekarang garis terhadap bidang masih ya. Garis terletak pada bidang 2 atau lebih titik persekutuan. Ya, garis terletak pada bidang. Maka 2 atau lebih titik persekutuan. Oke. Jadi kalau ada garis ya terletak pada bidang, maka pasti itu akan ada banyak sekali titik-titik persekutuan antara garis dengan bidang. Udah jelas ya? Persekutuan ya. Oke. Persekutuan itu ya titik tersebut merupakan anggota garis dan titik tersebut juga merupakan anggota bidang. Jadi banyak sekali persekutuannya. Garis sejajar bidang. Kalau garis sejajar bidang tidak ada titik persekutuan. Gitu kan? Tidak ada titik-titik yang mana dia anggota garis ataupun dia anggota bidang yang sama. Kemudian garis memotong bidang. Kalau garis memotong bidang maka akan ada satu titik persekutuan saja, yaitu titik A misalnya di sini ya. Oke, ini contoh kedudukan garis. Misalnya di sini ada bidang ABCD ya pada kubus ABCD-FGH. Garis yang terletak di bidang ABCD diantaranya adalah garis-garis AB, garis BC, garis AD, dan garis CD. Itu semua adalah garis-garis yang terletak di bidang ABCD. Garis yang memotong bidang ABCD diantaranya adalah garis AE. Di sini disebut memotong. Sekali lagi, memotong itu tidak harus menembus ya, tidak harus tembus, tetapi dia cukup bersekutu. Jadi dia bersekutu di titik mana? Di titik A, gitu kan? Jadi bersekutu di satu titik A saja itu dia sudah dikatakan memotong. Jadi tidak harus tembus ya. Kemudian garis BF ini juga disebut memotong, garis CG memotong, garis HD memotong. Kemudian garis yang sejajar dengan bidang ABCD yaitu EF ini sejajar dengan bidang ABCD, HG atau GH ya, EH dan FG ini semuanya sejajar dengan bidang.
Oke. Eh, dalil tentang garis sejajar bidang. Garis sejajar bidang ya. Dalil 8, G sejajar dengan H. H terletak di bidang alfa. Ya. Maka G sejajar bidang alfa. Jadi H itu terletak di bidang alfa. Maka G-nya tentu saja akan sejajar dengan bidang alfa. Begitu ya? Oke. Dalil 9. Alfa melalui G. Alfa melalui G. G sejajar bidang beta. G sejajar bidang beta. Jadi alfa ini berarti apa? Oh gini. Alfa melalui G ya. Alfa melalui G. Oke. G sejajar bidang beta. G ini sejajar dengan bidang beta. Gini. Maka alfa ya, bidang alfa maupun bidang beta sejajar dengan garis G. Kalau kalian perhatikan G alfa dengan beta ini kan bidang 2 dimensi ya, 2 dimensi. Sedangkan garis dia 1 dimensi. Bisa kalian perhatikan sekali lagi di sini. G ini berada di bidang alfa ya, berada di bidang alfa. Kemudian G-nya sendiri sejajar dengan beta juga. Maka alfa dan beta sejajar dengan G. Paham ya? Alfa ini kalau kita lihat tidak harus tegak lurus dengan beta ya. Alfa tidak harus sejajar tegak lurus dengan beta. Tidak harus. Oke. Tapi yang jelas di bidang alfanya dia secara bidang alfanya dia menembus beta ya. Menembus berpotongan ya, berpotongan dengan beta. Alfanya ini berpotongan dengan beta karena bersekutu ya. Oke. Oh, ini dia. Ini yang dimaksud. Jadi ini adalah garis persekutuan. Alfa, beta ini adalah garis persekutuan dengan beta. Oke. Jadi alfa, beta adalah garis persekutuan antara bidang alfa dan bidang beta. Nah, si garis persekutuannya akan sejajar dengan garis G. Oke ya. Jelas sekarang ya? Oke. Jadi alfa, B adalah garis persekutuan. Dalil 10, G sejajar dengan H. G sejajar dengan H. Kemudian H sejajar dengan bidang alfa. Maka G pun sejajar dengan bidang alfa. Ya, jelas ya? Oke, jadi dua-duanya sejajar dengan bidang alfa. Dalil 11, alfa berpotongan dengan beta. Berpotongan. Kalau ini tidak ya, gambarnya tidak berpotongan. Ini harusnya berpotongan, jadi ini bersekutu. Ini bersekutu ya, tidak lepas. Kemudian alfa sejajar dengan garis G. Maka kemudian beta juga sejajar dengan garis G. Mana G-nya ya? Alfa sejajar dengan garis G. Oke, sejajar dengan garis G. Maka kemudian beta juga sejajar dengan garis G. Maka persekutuan alfa beta pun persekutuannya, oke. Nah, ini persekutuannya sejajar dengan garis G juga. Ya, sedikit dibuka ya imajinasinya. Imajinasi kita ini mengenai gambar-gambar 3 dimensi ya. Jadi kalau kita lihat G ini sejajar dengan beta ini secara horizontal ya. G ini sejajar dengan alfa juga. Ya. Kalau yang tidak sejajar, bagaimana tidak sejajar? Mungkin menyelang. Menyelang ya. Kalau menyelang, misalnya seperti ini menyelang, maka persekutuannya kan tidak akan sejajar dengan garis G. Ini garis bukan? Oh ini.
Nah, misalnya saya bikin gambar garis seperti ini. Ini misalnya namanya garis H gitu ya. Mana pulpennya? Ini H. Nah, maka kalau kita lihat H ini hanya sejajar dengan beta saja, tapi dia tidak sejajar dengan alfa. Maka persekutuannya itu tidak sejajar dengan beta. Persekutuannya tidak sejajar dengan H ya. Ini contoh saja saya tambahkan. Ini tidak sejajar. Gimana gambar tidak sejajar? Gini berarti ya. Oke, gitu. Baik, kita lanjutkan. Ya. Oh, nampaknya sudah habis PowerPoint kita. Oh, masih ada. Oke, selanjutnya ada dua bidang berimpit. Dua bidang berimpit seperti ini, ada bidang alfa dan bidang beta berimpit. Jadi di sini digambarnya alfa, beta bersekutu seperti ini ya. Yang kedua, dua bidang sejajar, dia tidak punya persekutuan. Jadi kalau bersekutu ini pakai koma seperti ini, kalau tidak bersekutu seperti ini ya. Tidak ada alfa, beta. Dua bidang berpotongan. Disebut dua bidang berpotongan apabila memiliki satu garis persekutuan. Jadi ini berpotongan. Nah, ini berpotongan dengan ini, maka dia punya garis persekutuan. Ini tandanya bahwa dia berpotong. Oke. Bagaimana Pak kalau berpotongnya misalnya? Ya, bagaimanapun juga alfanya bentuknya seperti apa, sudutnya seperti apa. Kalau dia berpotongan, punya satu garis persekutuan. Contoh, misalnya ini seperti tadi lagi, ini adalah kubus ABCD EFGH. Nah, ABCD dia sejajar dengan EFGH, ya. Disebut sejajar kenapa? Karena dia tidak ada yang bersekutu ya, tidak ada persekutuan, maka disebutnya sejajar. Kemudian ABCD berpotongan dengan ABFE. Oke. Kenapa berpotongan? Disebut berpotongan karena dia punya satu satu persekutuan ya. Ada garis persekutuan yaitu garis AB. Ruas garis AB ini adalah garis persekutuan. Kemudian berpotongan juga dengan BCGF, dia bersekutu di BC. Kemudian berpotongan juga dengan CDHG karena dia bersekutu di CD. Kemudian berpotongan dengan ADHE, maaf, cara ininya harus berputar ya, membacanya berputar bukan ADHE tapi ADHE. Dia bersekutu di garis AD. Baik, dalil-dalilnya sebagai berikut. Dalil 12, A ini sejajar dengan G seperti gambar. Kemudian B sejajar dengan H, ya. Kemudian A dan B berpotongan pada bidang alfa. A dan B berpotongan pada bidang alfa. Kemudian G dan H berpotongan pada bidang beta. Seperti ini. Maka bidang alfa itu akan sejajar dengan bidang beta. Oke, itu ya. Bisa terlihat jelas ya. Jadi untuk acuannya kalau ada dua garis berpotongan itu sudah jelas ada pada satu bidang. Ada garis berpotongan dia sudah jelas ada pada satu bidang. Itu menurut dalil sebelumnya ya. Dalil 13 bidang alfa sejajar dengan bidang beta. Seperti ini. Kemudian bidang mikro, bidang mu ya. Bidang mu memotong bidang alfa dan beta. Seperti ini, dia memotong.
maka persekutuan A mu akan sejajar dengan persekutuan beta mu. Ini A mu dan beta mu-nya akan sejajar. Itu. Oke ya. Jadi meskipun mu-nya ini memotong tidak tegak lurus, misalnya miring ya memotongnya, tetap si garis dua persekutuan tersebut dia akan sejajar ya. Dalil 14, misalnya ada garis G menembus bidang alfa. Bidang alfa kemudian sejajar dengan bidang beta. Maka G menembus bidang beta juga. Jadi yang disebut dengan garis, pengertian garis itu tak terhingga ya. Jadi kalau kita menggambarnya potongan disebutnya ruas garis atau wakil garis. Jadi kalau yang namanya garis mah tak terhingga. Seperti hanya bidang juga kan tak terhingga juga ya. Oke. Kemudian dalil 15. Garis G sejajar dengan bidang alfa. Kemudian bidang alfa sejajar dengan bidang beta. Nah, seperti ini. Maka garis G akan sejajar dengan bidang beta. Itu ya, G sejajar dengan bidang beta. Dalil 16. Oh, terlalu cepat ya. G terletak di bidang alfa. Oke. Alfa sejajar dengan bidang beta. Maka garis G itu yang terletak di bidang alfa akan sejajar dengan bidang beta. Dalil 17, bidang alfa sejajar dengan bidang beta. Kemudian ada bidang mu memotong bidang alfa. Maka bidang mu memotong bidang beta juga. Itu ya. Jadi kalau ada sejajar, kemudian ada bidang lain memotong, itu sudah jelas maka bidang mu juga akan memotong bidang beta. Karena kalau bidang betanya tidak sejajar dengan bidang alfa, misalkan bidang betanya ini tegak lurus bidang alfa gitu ya. Kan itu kan tidak sejajar bidang alfa artinya. Berarti kan mu-nya tidak memotong bidang beta. Dalil 18, bidang alfa sejajar dengan bidang beta. Bidang beta sejajar dengan bidang mu. Maka bidang alfa sejajar dengan bidang mu. Kemudian dalil 19, bidang alfa sejajar dengan bidang mu seperti ini. Bidang U, alfa sejajar bidang U. Bidang beta sejajar dengan bidang pi. Bidang alfa dan beta berpotongan di alfa, beta. Kemudian bidang U dan pi berpotongan di U, V. Maka alfa, beta ya sejajar dengan mu U, V. Ya, alhamdulillah kita lihat ke contoh soal terakhir. Ada kubus ABCD EFGH seperti tadi ya. Ini contoh soalnya. Temukan titik-titik yang terletak pada garis BD. Titik-titik yang terletak pada garis BD. BD mana BD? Ini ya. Oke, masih ada animasi tidak? Oh, tidak ada. Oke. Baik. Garis BD. Ini garisnya. Nah, oke. Tentukan titik-titik yang terletak pada garis BD. Manakah titik-titiknya? Titik apa saja? Tentu saja di sini akan ada titik D ya. Ada gambarnya. Oh. Tentu saja titik-titiknya adalah titik D dan titik B. Begitu ya. Oke. Kemudian tentukan titik-titik yang terletak pada bidang BCGF. Oke.
Oke. Bidang BCGF. Mana BCGF? Ini bidangnya ya. Nah, manakah titik-titiknya? Maka titik-titiknya ada titik B, titik C, titik G, dan titik F ya. Oke, mudah sekali ya. Kemudian ABGH, bidang ABGH. ABGH. Oh, berarti kita harus bikin dulu ya. Bikin dulu apa? Bikin dulu bidang baru. Nah, ini namanya bidang ABGH. Saya pakai warna ini aja deh. Ini bidang ABGH. Tidak berubah warnanya. Tidak berubah. Ini dia. Nah, oke ya. Ini ABGH. Nah, sampai sini ya. Nah, titik-titik pada ABGH, maka titik-titiknya yaitu ada A, ada B, ada G, dan ada H ya. Oke. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya carilah garis-garis yang sejajar dengan ABCD. Garis-garis yang sejajar dengan ABCD. ABCD. Ini ABCD-nya ya. Oke, gimana ini caranya? Nah, gini. Ini ABCD-nya. Nah, maka garis-garis yang sejajar. Oke. Nah, di antaranya garis-garis yang sejajar dengan ABCD ada EF dan HG ya. Sejajar. Kemudian garis-garis yang sejajar dengan BCGF, BCGF berarti AE dan AD. Itu ya. Oke, nomor C juga mudah. Nomor 3, carilah garis-garis yang tegak lurus dengan garis AB. AB yang tegak lurus dengan AB adalah AE ya. Yang tegak lurus dengan BF, BF ini ada AB dan ada EH. Oke. Baik, sampai di sini dulu anak-anak. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat diterima dengan baik. Silakan dikerjakan e-learning-nya ya di soal e-learning. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.